Ketua partai yang mana Kenapa? yang tidak apa yang Anda anggap sebagai menyimpang Loh, atau kan tidak biasanya benar yang perjanjiannya mana? lewat Munas biasa, tinggal 3 bulan lagi, tiba-tiba berhenti. Sudahlah, kita sama-sama memahami itu toh. Golkar kan maksudnya? Gini, Ya, kalau Bang Adian melihat Ya. ada sesuatu yang nggak beres di negara ini, mesti jangan lihat sekarang dong. Yang selama Pak Jokowi selama 9 tahun lebih itu siapa? Ya PDIP. Masa PDIP lepas tangan? Di ujung masa jabatan, Presiden Joko Widodo mengatur pemerintahan dari ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur selama kurang lebih 40 hari. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa kegiatan kepemerintahan tidak akan terganggu walaupun Jokowi berkantor di IKN. Ada banyak istana negara, ada banyak istana presiden yang bisa dipakai oleh presiden untuk menjalankan roda pemerintahan. Bisa di Jakarta, bisa di Bogor, bisa di IKN juga. Jadi ini sesuatu hal yang sesuatu hal yang biasa saja sebenarnya. Selain itu, di tengah hiruk-pikuk pembangunan ibu kota Nusantara, Jokowi juga diuji bertubi isu dari anak dan menantu. Publik menguliti asal-muasal jet pribadi yang digunakan Kaisang dan istri Erina Gudono ke Amerika Serikat. Di hari yang sama, ribuan orang turun ke jalan menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Setelah sempat bungkam, Kaisang akhirnya datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk klarifikasi. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa pikirnya nepeng pesawatnya teman saya. Selain Kaisang, Kahiyang Ayu dan suami Bobi Nasution juga kedapatan menggunakan jet pribadi. Wali Kota Medan dan juga bakal calon gubernur Sumatera Utara ini mengaku jet pribadi yang digunakannya bersama istri bukan dari dana APBD ataupun hasil korupsi. Apakah ada pakai uang dari APBD, apakah ada uang korupsi, yang pasti saya sampaikan tidak. Saya bisa pastikan, saya bisa declare bukan dari situ. Presiden Joko Widodo pun buka suara soal isu jet pribadi yang ditumpangi Kaisang dan istrinya. Semua warga negara sama di mata hukum. Di tengah transisi kepemimpinan, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan, jangan sampai ada matahari kembar, baik di partai politik maupun pemerintahan. Namun tidak jelas siapa yang dimaksud oleh SBY. Akan kacau dalam sebuah negara, dalam sebuah entity termasuk partai politik kalau mataharinya banyak. Publik kini bertanya, ada apa dengan segala dinamika politik agak lain akhir-akhir ini? Saya sapa dulu Bung Adian Napitupulu. Bung Adian, selamat malam. Ya, malam. Iya, Bung Adian, saya ingin bertanya pada Anda. Anda merasa nggak bahwa belakangan ini agak lain kondisinya? Kondisi apa? Kalau kondisi ekonomi, kita sudah deflasi selama 4 bulan berturut-turut. Kalau kita bandingkan dengan situasi 98 itu deflasinya 7 bulan. Ini deflasinya 4 bulan. Kalau waktu zaman COVID, deflasinya 2 bulan. Jadi deflasi sekarang sudah cukup lama ya, dan itu membahayakan ekonomi kita. Itu kalau dari sisi ekonomi. Kalau dari sisi politik, sebentar lagi akan ada pergantian kekuasaan. Jokowi akan kehilangan powernya, dia akan menjadi orang biasa. Fasilitas yang didapatkan hanya perlindungan pas pampres terhadap dirinya dan keluarga, hanya itu saja. Dia kehilangan kewenangan di seluruh lembaga negara. Dia tidak punya perwakilan satupun di parlemen. Dan menurut saya
itu tidak akan menguntungkan buat dia. Sebentar Bung Adian. Mungkin itu harapan Anda, tapi kan pada prakteknya belum tentu demikian. Ada orang-orangnya yang kemudian orang kepercayaannya, saya sebutkan misalnya Bung Bahlil lah di partai terbesar setelah partai Anda tentu, di Golkar. Lalu kemudian ada yang lain juga. Apakah Anda kalau boleh dikatakan terlalu polos untuk menilainya atau memang itu sekedar harapan Anda saja? Loh enggak dong. Kita belajar dari sejarah saja. Dulu loyalis Soeharto banyak sekali. Termasuk Harmoko, termasuk banyak menteri yang lain yang tanggal 11 Maret dilantik bersama-sama dengan dia di bulan Maret itu. Tapi 70 hari kemudian semua yang dilantik bersetuju menurunkan dia. Lalu di mana loyalitas dalam politik? Kan sudah berkali-kali saya katakan bahwa bila sebuah hubungan dibangun dengan uang, maka hubungan itu akan berhenti seketika uang itu berhenti. Jika hubungan itu dibangun karena kepentingan, maka hubungan itu akan berhenti seketika kepentingan itu selesai. Nah, kepentingan sudah selesai. Lalu hubungan apa yang diharapkan ketika hubungan-hubungan itu dibangun didasarkan pada kepentingan-kepentingan, tidak ada ikatan ideologi, tidak ada ikatan tujuan yang sama, semuanya kepentingan jangka pendek. Oke, Prof. Andi atau Bung? Saya kira situasinya beda ya. Tahun 98 Mas Adrian, situasi beda dengan sekarang. Beda Mas. Jangan tidak pernah ada situasi yang sama. Ya, artinya ya kalau mau ditarik-tarik misalnya ke arah yang potensi seperti tahun 98, saya kira tidak seperti itulah ya posisinya. Lalu gini Gimana? Pak. Situasi tidak pernah sama, tapi bagaimanapun juga sejarah akan menjadi tempat belajar yang paling baik. Itu loh. Sejarah itu selalu mengajarkan satu hal pada manusia, bahwa manusia tidak pernah belajar dari sejarah. Makanya kejadian selalu berulang. Bahwa situasi tidak pernah sama, betul. Perang zaman dulu dengan perang zaman sekarang, situasinya tidak sama, alatnya tidak sama, tapi perangnya tetap terjadi. Tetap ada korban jiwa. Kan begitu. Nah, kita belajar dari sejarah. Sejarahnya secara ekonomi begini. Sejarah kesetiaan juga begitu. Tidak pernah ada kesetiaan dalam politik. Apakah menteri-menteri yang sekarang diangkat Jokowi pasti akan setia pada dia? Dari mana ceritanya? Orang semuanya berangkat dari kepentingan jangka pendek. Kesetiaan itu hanya bisa terjadi ketika ada kesamaan ideologi dan tujuan. Kalau nggak ada kesamaan itu, bagaimana? Ya, saya kira kalau soal kesetiaan para menteri, ya itu akan berakhir juga ketika kabinet juga selesai. Tapi hubungan personal saya kira nggak bisa dikatakan selesai. Hubungan fungsional memang selesai ketika kekuasaan itu selesai. Tapi hubungan personal, saya kira... Personal ke siapa misalnya? Ya, misalnya katakanlah ada menteri yang merasa sangat dekat dengan Pak Jokowi. Misalnya siapa sebut aja nggak apa? Kita terbuka. Misalnya Pak Pratikno lah. Oke. Ya, Pak Pratikno Terus siapa lagi? misalnya. Atau Bahlil misalnya. Ya. Saya sebut dua nama aja. Oke. Apakah ketika Pak Jokowi sudah nggak jadi presiden, kemudian dua orang ini tidak lagi menjadi menteri, apa kemudian hubungan itu hilang begitu saja? Saya kira tidak. Yang akan muncul adalah hubungan personal. Hubungan personal yang buat saya lebih kuat ketimbang hubungan fungsional. Kalau ini saya lihat begitu ya. Ya, gimana kira-kira? Begini ya, hubungan personal itu mau ada jabatan nggak ada jabatan sih ada saja gitu loh. Kan begitu. Misalnya begini, dulu Pak Bahlil itu hormat betul sama Erlangga, sangat hormat itu loh. Tapi berikut hari terjadi munaslup, dia menggantikan posisi Erlangga. Banyak contoh dalam sejarah kita seperti itu. Nah, yang menarik adalah dalam beberapa waktu ini ada sejarah pergantian ketua umum partai dengan cara yang menurut saya, dalam bacaan saya, itu tidak lewat mekanisme umum secara periodik. Begitu juga pergantian ketua umum Kadin. Agak lain maksudnya. Ketua partai yang mana? Ketua partai yang mana? Yang tidak apa yang Anda anggap sebagai menyimpang atau kan tidak benar yang mana? Lewat munas biasa, tinggal 3 bulan lagi, tiba-tiba berhenti. Sudahlah, kita sama-sama memahami itu toh. Nggak ada yang menyebut nama partainya. Golkar, ya kan? Kedua, ada pergantian juga ketua umum. Saya nyebut Kadin. aja, kan? Saya menganalisis dari komunikasi. Golkar kan maksudnya, ya. Ya, Golkar, artinya tadi disebutkan. Peristiwa-peristiwa itu kok semakin membuat saya berpikir kayaknya ada sesuatu deh.
Kalau Itu loh. kalau Artinya orang awam pun akan melihat itu kok. kalau Dulu Kadin itu kan mekanisme organisasi biasa. Artinya Ya, kalau ada yang dulu, ya, kan alasannya yang tidak biasa kan, alasannya karena menjadi ketua tim pemenangan Ganjar. itu salah nggak pernah satunya disebutkan kan. itu sebagai Apa- alasan ya. Tapi yang disebutkan sebagai alasan Ya, adalah di media lama itu ada beberapa dibicarakan begitu. pengurus daerah yang mengajukan bahwa Iya. harus ada munaslup Nah, tapi- pergantian ini ketua Ya, itu ini yang tapi alasan ini kan resminya. contoh yang saya sampaikan ya, artinya bahwa muara dari contoh-contoh ini adalah nggak ada kesetiaan. Secara personal sih ketawa-ketawa bisa saja terjadi, saling mengunjungi bisa saja terjadi, tapi kesetiaan yang dimaksudkan kan kesetiaan politik. Kesetiaan yang dimaksudkan itu kan adalah mau membela pada kepentingan politik yang sama. Dulu semua menteri diperintah apapun mau. Begitu sudah selesai Jokowi bisa diperintah? Nggak bisa. Secara kalau- personal bisa makan bakso bareng? Bisa. Kalau diperintah untuk Bisa mengerjakan nonton film sesuatu bareng? ya Bisa. enggak juga ya. Itu loh. Sebentar, saya ke Bung Noel. Bung Noel, Anda setuju setelah 20 Oktober Pak Jokowi nggak punya power lagi? Masa sih? Ya, secara institusi ya mungkin ya itu pasti karena Lebih dekat lagi, Bung. kesalahan Pak Jokowi itu dalam sistem kepresidenan, dia sebagai pemimpin eksekutif kan nanti pasti diganti oleh Pak Prabowo. Kalau itu betul apa yang Adian sampaikan, tapi karakter Pak Prabowo orang yang memiliki loyalitasnya betul. Dia punya kesamaan ideologi dengan Pak Jokowi. Bagaimana Indonesia ke depan 2045, bagaimana persoalan kerakyatan itu benar-benar kekuasaan itu dijadikan instrumen yang berpihak. Pidato-pidato Pak Prabowo itu luar biasa. Dia muak sekali dengan yang namanya korupsi. Kemudian Adian tadi menyampaikan ada penyimpangan dan sebagainya. Menurut saya sampai detik masih normal kok semuanya. Kemudian dia coba mencontohkan Masih apa, kasus penyimpangan misalnya Kadin. Apa deflasi tadi misalnya? Ya, bukan soal Kadinnya tadi lah, soal Oke. Kadin, lantas dan sebagainya. Saya tahu persis karena Pak Arsyad cerita sama saya. Situasinya tidak seperti apa yang Adian sampaikan. Ini yang terakhir nih, yang Iya, yang selepas ini. kejadian Sekarang ini, iya. yang katanya digulingkan Iya. dan lain sebagainya. Iya. Pak Dan Arsyad saya tahu cerita. persis gitu. Bukan Pak Arsyad aja, banyak dari kedua kubu ini juga cerita gitu loh. Begini loh Noel, begini loh. Oh iya. Kongresnya gimana? Berapa? Cerita Ya nggak enak lah, itu kan persoalan internal Kadin ya. Nggak, artinya secara umum lah. Itu enggak, Artinya Anda saya menilai nggak itu mau. semua Saya nggak mau terlalu jauh biasa mengambil saja. sebuah kesimpulan. Saya tidak berani karena itu problem internal Oke, mereka. nggak tadi yang sebutkan tadi, artinya gini, Anda tadi Bung Adian bilang kan Pak Jokowi setelah 20 Oktober ya sulit untuk dikatakan Makanya, masih punya power. Tapi memang tidak, memang itu faktanya karena memang dia bukan pemimpin Tapi eksekutif lagi ya. Pak Prabowo tidak akan meninggalkan Itu yang pasti, Pak Prabowo bukan karakter yang begitu. Dia dilahirkan dari seorang prajurit, dia didoktrin soal loyalitas, dan itu yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Kecuali ada sebuah abuse of power. Kecuali ada abuse of power. Nah itu mungkin persis kejadian Orde Baru. Di mana kabinet-kabinetnya meninggalkan. Lu membantah gua dengan cerita yang tidak ada. Gimana? Gimana ceritanya? Gimana Yan? Gimana Bang Adian diulangin? Lu bilang lu tahu soal Kadin. Bukan, Bla, 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 gua bla. tahu tidak. Diceritakan. Gua bukan tahu. Sebentar dulu. Gimana sih? Kalau begitu lu ceritakan apa yang lu tahu. Jangan dong, nggak enak. Kalau Itu gua problem internal menceritakan mereka. apa yang gua tahu. Dari mana gua tahu? Dari media massa. Enggak, tidak. Nah kalau lu membantah tapi tidak bercerita, lu bantahnya Ya nggak pakai mungkin apa? gua ceritakan problem internal mereka. Ya kalau Ini kan gitu di luar jangan tema bilang itu dong, salah Yan. guanya. Gimana lu? Saya sebetulnya tahu juga loh. Sesuatu itu salah ketika ada pembandingnya yang lebih benar. Nah, gini, lu lu kan bilang menyampaikan pernyataan gua salah nanti tapi tidak keluarkan persoalan pembanding. powernya Jokowi. Ya secara itu betul, tidak salah. Karena memang nanti dia bukan pemimpin eksekutif lagi. Ya memang tidak mungkin ada powernya. Aiman. Kemudian persoalan kesetiaan. Saya sebetulnya yakin tahu sekali. juga. Kenapa? Cuma saya nggak mau ceritakan di sini gitu. Nah, itu. Ya. Kak, ini benar nggak nih? Bukan Adian maksudnya Noel. Kita kalau ngomong gini nggak ada ujung pangkalnya. Lah, bukan gini. Saya Effendi Ghazali juga tahu. Tapi saya nggak mau ceritakan di sini. Gini Om Ege, Begini, kan kita persoalan ini yang kan nggak boleh kaum disampaikan, intelektual. terkecuali itu boleh disampaikan. Mungkin itu saya akan sampaikan. Ya. Ini off the record Noel. Mas dia. Menjaga Off the record. komunikasi Tapi itu normal menurut Gitu. Noel gitu ya. Nggak ada Tapi masalah yang sama jelas, sekali. Ya, saya Noel, nggak tahu lah. Persoalan yang itu jelas biarkan ada mereka yang permintaan paham. untuk pergantian kepemimpinan di Kadin. Itu jelas itu. Iya. Ya toh? Tapi kan biarkan Jadi mereka dong. dasarnya Jangan gitu. kita. Ya kalau Saya misalnya bukan cerita anggota Kadin, personal. saya bukan apa-apa Kadin.
Ya. Secara etik kan nggak pantas untuk saya sampaikan. Ini juga. tapi Kedua itu kan di luar tema ini juga. Ya faktanya aja. Jadi singkatnya begini. Ini maaf. Ini kita ngomong Kadin apa ngomong negara? Iya. Balikin aja. Soal powernya Pak Jokowi. Balikin aja ke situ dulu deh. Kepemimpinan eksekutif memang tidak ada lagi. Gitu loh. Ini kan yang ditakutkan seakan-akan Pak Jokowi akan memimpin lagi. Enggak mungkin. Pak Jokowi sudah menyampaikan ke saya akan mengurus cucu saya. Udah itu doang. Oke. Akan kembali ke Solo. Ya mau kembali kemana kayak nggak apa-apa lah. Katanya mau kembali. Nggak, cuma maksud saya gini. Jadi sampai nih, Babe, supaya agak pasti nih. Maksudnya topik kita malam nih agak lain menjelang landing 20 Oktober. Kurang lebih begitu ya. Tangkapan saya pada waktu saya diundang. Bang Egy, Maksud saya karena itu salah satu yang agak lain tadi, antara lain menurut Adian adalah pergantian ketua umum partai. Tadi Dan kan banyak gosip disebutkan yang lain. Ketua umum partai apa? Saya bilang Golkar barangkali gitu ya. Karena kan maksudnya ada Munaslup gitu. Lalu tadi Kalau juga pergantian ketua Golkar Kadin. nggak ada yang lain. Itu maksud Bapak melihatnya nggak agak lain bukan? Enggak gini. Dari awal sampai jam sekarang ini, kita belum menemukan esensi daripada topik. Esensi diskusinya belum dapat. Ini Pak Simoni kata Rocky Gerung ya. Ya itu mengatakan. Belum dapat. Tunggu. Kalau tadi Bang Adian Dapitupulu bilang setelah 20 Oktober Pak Jokowi tidak punya wewenang apa, itu memang begitu. Setiap presiden selesai ya udah selesai begitu. Terus apa yang mesti dinaikin gitu loh? Yang dinaikin malam ini adalah. Yang dinaikin adalah 20 Oktober masih terjadi nggak peristiwa-peristiwa yang seperti itu? mau terjadi nggak terjadi? Ya jangan dong, kalau itu sifatnya cawe-cawe dalam konteks abuse of power ya jangan terjadi dong sampai 20 Oktober. Kan kita berharapkan di negara konteksnya ini cawe-cawe abuse of power. Itu tadi kan ada kalimat itu kan? Bang Adian. Iya dong. Artinya siapa yang melakukan merujuk pada Pak Jokowi maksudnya? Kita berharap soft landing itu ya kalau semua di negara kan semua berharap soft landing 20 Oktober. Udah nggak ada lagi yang begitu-begitu gitu. Mestinya gini Bang, kalau Bang Adian melihat ada sesuatu yang nggak beres di negara ini, mesti jangan lihat sekarang dong. Yang selama Pak Jokowi selama 9 tahun lebih itu siapa? Ya PDIP. Masa PDIP lepas tangan? Itu tanggung jawab ya. Oke, Jangan sampai kesalahan ini ditumpahkan. Bang Adian, saya berikan kesempatan. Silakan. Jangan sampai gitu. Yang 9 tahun 3 bulan ini yang bersama Pak Jokowi itu siapa gitu loh. Kalau dia cerita ini boleh dijawab Kak? Sebentar Bang Adian. Jawab. Soalnya dia melototnya ke saya. Silakan Be, silakan. Ya, jadi jangan dong gitu loh. Jangan pura-pura cuci tangan gitu, lepas diri gitu loh. Negara ini udah hancur lebur dari sisi korupsi. Terus KPK punya daftar yang paling banyak korupsinya tuh partai apa gitu loh. Sebut lagi Bang. Sebut dong. Apa? Yang paling banyak korupsi menurut KPK sebut dong partai apa? Saya belum punya datanya. Ada. Jangan takut. Tadi sebut Golkar. Saya belum punya data. Kalau saya nggak yakin. Tapi kalau Atau Marsus Suryo kali ya. Bagaimana? Nanti kita berikan apa. Jadi kalau punya datanya. Tapi kalau menurut Bapak itu datanya PDIP kita sebut. Ada daftarnya. Tadi itu partai apa? Silahkan googling ya. Partai yang paling banyak korupsi selama 10 tahun. Google sekarang. Sebut nanti setelah pesan berikut ini. PDIP maksud Bapak. Saya bukan ahli korupsi Pak. Baik. Kalau data penerbangan sama data Fufu Fafa saya jawab. Oke Bang Adian, sekarang saya berikan kesempatan Bang Adian, silakan. Iya, yang mau disalahin itu bukan Adian, tapi pembawa acaranya Pak Aiman. Karena Pak Aiman nanya situasi sekarang. Ya saya jawab situasi sekarang dengan perbandingan contoh masa lalu. Kan begitu. Kalau begitu marahin Aiman, jangan marahin Adian. Masa dia dong. Tapi tadi jadi pertanyaannya kenapa marah-marahnya baru sekarang? Kenapa nggak 9 tahun Bang Adian? Kenapa? Kenapa marah-marahnya baru sekarang? Kenapa nggak 9 tahun yang lalu? Nah kalau begitu di googling saja bagaimana dia berbicara tentang negara memproduksi penjahat, tentang korupsi, tentang perampasan tanah rakyat dan sebagainya. Di googling banyak itu. Enggak, saya nggak tanya Pak Adian, saya tanya partainya. Itu loh. Undang-undang gini aja deh. Adian kenapa Enggak gini. Bang Adian kan ada di dalam. Kenapa sampai sekarang yang diminta oleh Presiden Jokowi undang-undang perampasan aset
kenapa ketum Anda itu tidak menyetujui gitu loh. Kenapa DPR nggak Ini boleh ikutin dijawab gitu loh. nggak? Ya dijawab dong, dijawab. Jawab aja. Oke. Kalau itu Ya, kalau jadi, dijawab. kalau itu disetujui, perampasan aset itu 400 ini cuman saya udah ngitung ya, saya udah masukin di Instagram saya ya. Hanya Ini 5 jawab orang kapan? saja 440 triliun balik loh dalam waktu saat loh. Dan itu siapa Ini 5 kapan orang itu? jawabnya nih? Partai apa itu? Coba lihat aja. Ini udah boleh jawab. Oke, silakan Bang Adian. Oke, sebenarnya gampang. Semua partai yang berada di Jokowi setuju aja. Langsung diketok itu. Kemarin juga begitu, dulu-dulu juga begitu. Artinya jangan kemudian mengkambing hitamkan PDI Perjuangan. Itu loh, kan semua partai setuju, ya ketok aja. Pasti jalan kok itu. Kenapa nggak diketok-ketok? Lalu cari kambing hitam ke partai lain. Gitu loh. Tapi sudah, kita kembali pada temanya, pada pertanyaan Pak Aiman. Kenapa situasi sekarang dianggap aneh? Ya karena saya lihat begitu. Apakah nanti akan tetap menjadi aneh? Iya, karena Jokowi sudah tidak punya power. Nah, ketika dia tidak punya power sama sekali, bagaimana dengan dirinya dan keluarganya? Kehilangan power juga. Dan itu tidak akan terjadi lama. Itu normal, Tinggal itu normal. 27 hari lagi. Bang Adian, itu normal. Ya. Itu bukan jadi topik agak lain. Almarhum Presiden Itu normal, Pak Babe Haikal. Presiden Soekarno yang kita hormati, ketika beliau tidak lagi presiden, kehilangan segalanya. Oke. Pak Harto almarhum yang kita hormati, ketika selesai jadi presiden, sudah juga selesai. Begitu juga Pak SBY, Bu Mega. Selesainya iya, tapi menuju selesai tiba-tiba keluar semua, itu normal nggak? Ya kalau umpamanya itu sebuah kejahatan, misalnya ya, itu sebuah kejahatan, presiden berikutnya kan Pak Prabowo. Percayakan aja kepada beliau. Mau gimana kita tunggu 20 Oktober nanti. Woi, kagak ada yang belum bicara Prabowo. Kita belum bicara Prabowo, kita bicara menjelang akhirnya Jokowi. Loh memang, akhirnya Jokowi kan awalnya Pak Prabowo, gimana ente? Sebentar dong, brother. Sebentar, kita bicara dulu akhirnya Jokowi. Nah, siapa kemudian siapa presiden yang berakhir dan bukan ketua umum partai? Cuma 2 setahu saya. Pertama itu tidak punya partai ya, bukan ketua umum ya. Habibie, kedua ya Jokowi. Nah, Jokowi akan kehilangan kekuasaan? Iya. Nah, yang ditanya Pak Aiman adalah kenapa di ujung kekuasaan muncul segala macam? Oke, kita pakai lagi perbandingan. Dulu zaman Soeharto, zaman-zaman sebelumnya yang dikritik ya Soehartonya. Anak-anaknya dikritik karena bisnisnya dan sebagainya. Sekarang sudah kemana-mana, sampai ketek juga jadi omongan. Artinya sudah semakin tidak rasional. Tapi artinya bahwa situasi tidak rasional ini menunjukkan ada sesuatu. Bahwa ini tidak biasa-biasa. Tapi saya harus tanya fair juga, Bung Adian. Kalau Bung Adian Bentar, cerita saya soal tanya. sejarah, Bentar, saya tanya dulu. mumpung ketek. Oh, mumpung ketek. Mumpung Oke, ketek, Bang, mumpung ketek ketek. Biar sekarang. ada cair sedikit lah ya. Kalau Bang Gimana Adian ketek? bicara soal sejarah, dulu belum ada Facebook, Twitter, Instagram, YouTube belum ada. Hari ini udah ada semua. Setiap orang dulu nggak bisa upload, nggak bisa tweet, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi nggak bisa dong kalau mau apple to apple itu nggak bisa perbandingan itu gitu loh. Katanya kan ngomong soal sejarah. Begini, Mbak begini, Iya. Dulu memang tidak ada sosial media. Sosial media itu kan alat untuk menyuarakan. Iya. Tapi dalam diskusi para aktivis dulu nggak pernah dibicarakan keteknya Soeharto, ketek anaknya, ketek menantu itu tidak menjadi bagian diskusi kita. Diskusi kita adalah pada seluruh pelanggaran-pelanggaran konstitusional, kekerasan dan sebagainya. Terus ngapain sekarang diangkat ini- soal ketek? Nah sekarang ini kenapa fokusnya jadi melebar kemana-mana sampai pada soal ketek? Itu yang saya mau pertanyakan ke Bung Adian. Saya Itu mau tanya agak gini, lain. sebentar. Ya itu Sebentar agak dulu. lain. Itu yang kemudian agak lain. Begitu yang kemudian diramaikan oleh publik itu ketek yang tidak ada relevansinya dengan posisi sebagai keluarga dari pejabat publik, Ya. berarti ada yang salah. Nah, sebentar. Saya nggak setuju mengkritik orang dari ketek. Kalau mengkritik orang, ya penggunaan keuangannya dong. Ya, setuju. Pelanggaran HAM-nya dong. Sebelum Mas Roy, Kekerasan. Oke, sebelum Mas Roy. Gitu loh. Saya mau tanya dulu Bung Tapi Adian. kemudian Ini kan ketek muncul pun menjadi sasaran kritik. Berarti ada sesuatu yang aneh saat ini. Tapi kalau kemudian pernyataan saya juga tidak diterima, ya nggak apa-apa.
Tadi pertanyaan hampir Bung sama. Adian, enggak, saya mau tanya dulu. Ini kan tiba-tiba muncul, Anda katakan itu tidak rasional, kami bilang agak lain. Ini muncul dengan sendirinya oleh netizen atau ada sesuatu di baliknya? Itu yang saya ingin tanyakan kepada Anda, Bung Adian. Oh iya penting. Nah begini, pertama ketek, kedua fufu fafa, gitu loh. Jet Fufu fafa pribadi. ini juga aneh. Kenapa dia tidak keluar saat pilpres? Kenapa keluarnya setelah pilpres sudah selesai dan menuju pergantian kekuasaan? Gitu loh. Ini lucu dan biasanya ketika ada yang berkata buruk tentang Prabowo, kapanpun itu akan ada pengaduan ke polisi dan sebagainya. Untuk ini nggak ada yang ngadukan. Jadi ya semakin aneh lagi gitu. Tapi ini normal Mas Aiman. Artinya Konteksnya gini, itu apa, ketek itu? Oke, konteksnya apa? Kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.